Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat. Demikian dengan instansi pemerintah daerah, saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini menyapa Bapak Ibu honorer P1 hingga P4. Ada satu informasi disampaikan oleh Dirjen GTK bahwa sisa honorer P1 hingga P4 bakal diakomodasi di P3K 2025. Itu satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu diajak untuk mencermati penjelasan dari Dirjen Nunuk. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut. Bagaimana harapan para honor P1 hingga P4 ini yang segera akan diakomodasi dan apa yang dijelaskan oleh Dirjen GTK terkait dengan harapan honorer P1 sampai P4 ini. Ikuti informasinya langsung saja. jpnr.com Jakarta memuat informasi penting terkait dengan apa yang disampaikan oleh Dirjen GTK, Profesor Dr. Nuno Suryani MPD, untuk harapan para honorer P1 sampai P4 di tahun 2024 tahun ini. Peserta prioritas 1 atau P1 hingga P4 yang tidak terakomodasi dalam P3K 2024 harap cemas. Mereka khawatir dengan status mereka sebagai honorer di tahun 2024. Apakah masih tetap dipertahankan sebagai honorer prioritas atau malah dihapuskan? Nah, tentu inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Dan ini terutama para honorer guru Bapak Ibu. Yang honorer status P1 ini sampai P4 ini karena memang mayoritas untuk honorer ini adalah para guru. Banyak yang khawatir karena penuntasan honorer hanya sampai akhir tahun ini saja. Ini kata Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, FGHN LPSI Heti Kustrianingsih, pada JPNN pada 29 Maret, 2 hari yang lalu. Dia mengungkapkan bahwa anggota FGHN LPSI tahun 2024 tahun ini semuanya terakomodasi. Namun guru lulus passing grade di luar forumnya banyak yang tidak terakomodasi. Hal itu membuat Heti prihatin juga, karena walaupun berbeda forum, tetapi sama-sama guru lulus passing grade yang berstatus prioritas 1 atau P1. Mudah-mudahan teman-teman P1 hingga P4 yang belum terakomodasi tahun ini masih tetap diprioritaskan pada seleksi pegawai pemerintah dan perjalanan kerja atau P3K. Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan bahwa honorer P1 hingga P4 memang tidak bisa terangkat semua tahun ini. Jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang hingga banyak tidak mendapatkan kuota. Ya, itu untuk tahun 2024 tahun ini Bapak Ibu. Tetapi kemungkinan ada peluang di lain waktu, yaitu pada tahun 2025 ke depan. Mengenai apakah sisa P1 hingga P4 ini
akan diakomodasi pada seleksi P3K 2025, Dirjen Nunuk mengatakan belum bisa memastikan. Beliau mengatakan, saya belum tahu apakah P1 hingga P4 ini masih tetap ada atau malah tidak ada lagi tahun depan. Karena istilah honorer cuma ada sampai tahun ini, terang Dirjen Nunut menjawab jpnr.com. Dia mengaku bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang dalam ini adalah Kemendikbudristek, belum menyusun bagaimana mekanisme pengangkatan P3K 2025 karena menunggu kebijakan pemerintah yang baru. Itu sebabnya Kemendikbudristek terus berupaya agar Pemda menyelamatkan guru honorernya dengan mengusulkan formasi P3K 2024 semaksimal mungkin. Meski belum mengetahui apakah P1 hingga P4 itu dapat prioritas pada seleksi P3K 2025, Dirjen Nunu memastikan bahwa guru honorer yang tersisa tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Artinya, besar harapan seluruh honorer ini adalah dialihkan ke P3K penuh waktu atau full time. Jadi guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam. Ada patokan. Sehingga para guru ini tidak bisa dikirim ke P3K. Dia menegaskan bahwa guru mata pelajaran tidak akan dialihkan ke P3K per waktu. Sebab guru mapel pun harus memenuhi beban kerja 24 jam pelajaran. Kita memberikan usulan dalam penyusunan RPP manajemen ASN agar guru tidak masuk dalam sistem P3K paruh waktu. Tertarik terkait dengan masalah guru bisa diakomodasi dalam RPP manajemen ASN. Dirjen Nunuk mengungkapkan masih terdapat kekurangan sebanyak 248.497 formasi guru P3K. Dari jumlah tersebut terdapat 2.633 prioritas 1 yang merupakan peserta lulus passing grade seleksi P3K 2021. Misi kami sebenarnya ingin menuntaskan para P1 dan guru honorer yang sudah mengabdi lama di sekolah negeri. Makanya pengadaan guru ASN tahun ini kami fokuskan pada P3K terang Dirjen Nunuk. Sayangnya untuk P1 saja yang sebenarnya harus dituntaskan oleh Pemda tidak semua diusulkan. Dari sisa 14.070 P1 yang bisa terakomodasi tahun ini sebanyak 11.437 formasi dan sisanya masih 2.633 formasi tidak diusulkan. Jadi Dirjen Nunuk mengatakan bahwa untuk menuntaskan P1 dan guru honorer ini, Kemendikbudristek tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan dukungan dari kementerian atau lembaga yang tergabung dalam Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas. Kalau kami maunya guru honorer dituntaskan semuanya dan diangkat P3K ucapnya. Jika semuanya tuntas, lanjut Dirjen Nunuk, baru pengisian formasi guru ASN berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, ya, PP Manajemen ASN. Sebenarnya, kata Profesor bidang pendidikan ini, Pemda seharusnya memaksimalkan usulan formasinya. Toh penggajiannya nanti pada 2025, sehingga tidak akan mengganggu 4. Bapak Ibu, sebagaimana penjelasan Dirjen Nunuk terkait dengan nasib para honorer P1 sampai P4 di tahun 2024 tahun ini hingga tahun 2025 ke depan. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya, dan semoga harapan para honorer P1 sampai P4 bisa ada solusi dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K.
Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.